におりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。もしもーし。Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya di sana. Baik, kita lanjutkan lagi cerita yang kemarin, di mana seorang misterius yang berubah menjadi seekor burung hantu yang sedang dalam perjalanannya ke suatu tempat. Dalam perjalanannya dia masih bertanya-tanya dengan kemunculan aroma mata pedang hitam. Dia tak menyangka akan adanya hal seperti ini. Bagaimana mungkin setelah 9 tahun lewat bisa tiba-tiba muncul seperti ini? Aroma iblis darah besi muncul lagi sekarang. Entah siapa pemilik kekuatan tersebut. Lalu kita dibawa mengingat kembali kejadian besar pada saat itu. Tetes air hujan berjatuhan berangsur-angsur menjadi air hujan merah yang berjatuhan. Tetesan darah merah dari seorang kerdil yang telah mengguncang dunia ini dengan aksi kejamnya. Berjatuhan seperti hujan di musim dingin. Dari arah belakang kakaknya yang mengejar sambil memanggil sebagai makhluk jahanam. Dia berjanji tidak akan memaafkannya, meskipun memohon dengan air mata darah sekalipun. Karena kakaknya sudah terlalu geram dengan tingkah laku adiknya yang mengusik ketenangan di dunia ini. Hingga harus kakaknya sendiri yang harus turun tangan untuk menghentikan aksinya tersebut. Kakak beradik yang bertarung dengan kekuatan besar mereka, hingga tidak ada seorang pun yang berani mencampurinya. Bukan hanya beradu teknik pedang, tapi juga beradu kekuatan yang lain. Energi besar yang mencekam di sekitar sana tercipta karena pertarungan dahsyat mereka. Di dalam pertarungan tersebut, iblis darah besi mulai membuka obrolan dengan kakaknya. "Wah, aku sedih sekali, Kak. Masa adikmu satu-satunya ini kau sebut sebagai makhluk paling jahanam? Bukankah itu keterlaluan untukku? Tutup mulutmu yang menyebalkan itu. Sekarang kau bukan adikku." Setelah kakaknya mengatakan sumpah serapahnya, seketika suasana di sana langsung menjadi hening. Tatapan iblis darah besi langsung berubah setelah mendengar kakaknya memutuskan hubungan keluarga. Begitupun dengan kakaknya yang menatap tajam ke arah adiknya itu, yang telah menjadi iblis bagi para manusia. Setelahnya iblis darah besi menanggapi dengan santai. Terserah kakaknya mau menganggap dia sebagai adik atau bukan saat ini. Iblis darah besi tidak peduli lagi. Kakaknya menjadi geram karena provokasi dari adiknya yang ingin terus mencoba mengujinya sampai akhir. Setelahnya dia mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama Hempasan 1000 Pedang. Lalu kita diberitahu salah satu bola mata iblis darah besi hilang berkat perbuatan kakaknya itu. Mumpung suasana menjadi begini, dia mencoba juga untuk mencukil bola mata kakaknya. Dilanjutkan, dia juga mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama Amarah Iblis Darah Besi, dan langsung menantang kakaknya untuk maju. Dia sudah tidak sabar lagi untuk memulai pertarungan dengan kakaknya itu. Setelahnya, benturan energi yang kuat terjadi di sana. Seketika suasana di sekitar terlihat sangat menyeramkan, dan terjadi ledakan energi yang sangat besar. Sampai-sampai membuat bukit-bukit batu di sana ikut hancur karena efek pertarungan kakak beradik itu. Setelahnya mereka sama-sama mendarat di bukit batu yang berseberangan. Selesainya bertukar serangan yang mematikan, iblis darah besi berkata, "Rupanya kakakku sedang marah besar kali ini. Kakak tahu, saat marah pun kakak masih bersikap murah hati kepadaku." Ternyata iblis darah besi kalah telak saat beradu kekuatan. Dia mendapat luka yang cukup fatal. Di saat-saat terakhirnya dia berpesan kepada kakaknya untuk menjaga dirinya baik-baik. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, kakaknya sangat menyesal melakukan perbuatan ini.
sampai-sampai air matanya tidak terbendung lagi. Dan itulah yang menjadi akhir dari iblis darah besi. Kembali ke pria misterius itu, dia berpikir apakah iblis darah besi masih hidup. Tapi sepertinya itu mustahil jika mengingat kejadian tadi. Dia penasaran setengah mati apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia mempercepat lajunya untuk menuju ke tempat itu sebelum auranya lenyap. Scene berganti ke Kulan yang sedang menghampiri kendi-kendinya. Sampai saat ini pun dia masih kepikiran dengan Bira. Sebenarnya dia bocah macam apa? Seumur hidupnya baru kali ini dia melihat yang semacam itu. Setelahnya dia sangat tersentak melihat kendi-kendinya di sebelah sana. Setelah dihitung-hitung, ternyata kendinya hilang satu. Lalu dia mengingat-ingat kejadian saat Bira menemukannya yang sedang bersembunyi di dalam kendi. Dan langsung bilang ingin meminjam salah satu kendinya. Seketika dia sangat emosi dan langsung mengumpat kepada Bira bahwa dia adalah pencuri kecil yang sangat menyusahkannya. Sulit dipercaya di waktu sesingkat itu dia berhasil mencuri kendi-kendi Kulan. Kulan terlalu lengah sampai-sampai harus kehilangan dua kendinya yang sangat berharga. Kali ini Kulan hanya pasrah dengan nasib buruknya. Bisa dibilang semua rencana untuk membunuh lawan yang mencabik-cabik hatinya jadi kacau balau. Gara-gara kedatangan Bira. Dia harus pergi dari sini secepat mungkin, karena bisa gawat jika ketua sektenya tahu. Bisa-bisa dia terkena hukuman sangat berat jika hal itu terjadi. Setelahnya dia memutuskan untuk mencari Bira ke dalam hutan ini secepat mungkin. Lalu scene berganti lagi ke pria burung itu yang telah mendekati tempat tujuannya. Setelah dilihat-lihat tujuan pria burung itu sepertinya bekas pertarungan terakhir dari Kulan dan Bira. Dia kembali merubah wujudnya ke sosok manusia. Dia mulai turun ke tanah dan mengecek keadaan di sana. Dirasa dia telah terlambat karena ke sana hanya mendapati bekas pertarungan menarik itu. Padahal dia sudah berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tempat itu. Tapi nasib berkata lain. Yang bisa dia lakukan hanya duduk santai dan menganalisis keadaan di sana yang dihiasi bangkai ular berserakan di mana-mana. Dia mencoba menebak apakah ini perbuatan Kulan dari Sekte Langit Utara. Jika memang begitu yang terjadi, pertanyaannya siapa yang dilawan Kulan tersebut? Karena kekuatan yang dirasakan sama persis milik iblis darah besi. Tidak mungkin juga jika dia masih hidup. Tapi setahunya iblis darah besi tidak mempunyai seorang murid. Dia lebih tak menyangka bahwa pasukan pembunuh Sekte Langit Utara membuat keributan dengan orang yang sangat berbahaya. Jadi semua ini jejak iblis darah besi dan Sekte Langit Utara ya? Menarik, sungguh menarik. Kalau begitu aku akan coba menyelidiki kejadian ini dan mencari informasi sebenarnya siapa orang yang mempunyai aura energi besi berkarat itu. Setelahnya pria burung itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun di belakangnya datang lagi seorang wanita yang bercadar. Ternyata dia adalah ketua Sekte Langit Utara yang sedang dalam mode penyamarannya. Dia tahu bahwa muncul seorang yang haus akan tontonan yang menarik. Apa dia pemilik Hua Mukwan yang ada di wilayah netral? Samar-samar seingat saya begitu, ucap kambing besar itu. Dan itu dibenarkan oleh ketua sekte dan menambahkan bahwa namanya Banju. Setelahnya kambing itu menanyakan ke ketua sekte. Baru kali ini dia melihat Kulan dikalahkan seperti ini. Dia juga menebak bahwa ini bukan masalah biasa. Pemikiran seperti itu tidak terlintas di benak kepala kambing itu saja. Namun ketua sekte pun mempunyai pemikiran yang sama. Ada orang yang mempunyai jurus luar biasa ikut campur di dalam pertarungan Kulan. Begitu ya. Omong-omong, kenapa kau melepaskan pemuda tampan itu?
Walaupun aku percaya ada alasan tertentu, karena kau orang yang bijaksana, sindir kambing itu. Sepertinya ketua sekte masih menyembunyikan masalah itu. Dia berjanji akan memberitahunya jika memang sudah waktunya semua orang tahu. Dia meminta untuk berhenti menanyakan hal itu dan lebih baik bergegas pergi untuk mencari Kulan. Namun kambing itu masih menyindir ketua sekte bahwa pemuda tampan itu juga sudah mencapai usia untuk menikah. Tampaknya ketua sekte mulai sebal jika pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut dengan Tanyu. Dia mengancam akan pergi sendiri saja jika masih menanyakan hal itu. Tapi kenapa kau harus menyamar seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pemuda tetua? Potong ketua sekte. Memang benar, sangat sulit untuk menahan rasa penasaran. Lalu scene berganti lagi. Dari kabut yang samar-samar memudar, dan terlihat jelas Tanyu yang tergeletak di tanah dan sedang mengendus-endus bau di sekitarnya karena aromanya sangat enak. Ada aroma yang sangat menyengat di sana. Sebab itu Tanyu mulai membuka matanya. Dia menebak bahwa aroma itu aroma dunia akhirat. Tapi bau amis sangat tercium dengan jelas di sana. Setelah melirik asal bau itu, dia berkata di dalam hatinya, ternyata di akhirat para beruang makan ikan dengan cara dibakar ya. Ya, bahwa kita tahu beruang-beruang itu adalah teman dari Bira. Tiba-tiba perut Tanyu bunyi karena kelaparan. Dan hal itu membuat ibu beruang langsung menoleh ke arahnya. Dengan pekanya ibu beruang langsung membagi ikan untuk Tanyu dan menyuruhnya untuk segera makan ikan itu supaya bisa mengisi perutnya. Tanyu hanya bisa mengiyakan itu dengan rasa canggung. Dia berpikir beruang di depannya bukan beruang biasa, tapi dewa beruang. Karena dia bisa bicara dan cara makannya tidak seperti binatang buas pada umumnya. Dia semakin penasaran apakah ini benar-benar di akhirat. Tanyu hanya mengiyakan perintah ibu beruang itu, dan dia bergegas untuk memakan ikan itu. Bahkan Tanyu sampai bersujud kepada beruang yang dikira dewa baginya. Tapi ibu beruang mengabaikannya karena dia sudah merasa kenyang dan anak-anaknya meminta untuk tidur. Setelahnya terlihat Bira di samping beruang-beruang tadi yang masih makan ikan juga. Dia melihat kelakuan Tanyu yang sangat aneh, bahkan bertanya kepadanya apakah dia sedang mengigau. Tapi Tanyu kaget, kenapa ada bocah ini di akhirat bersamanya? Padahal seingatnya dia telah menyuruh pergi bocah ini. Namun Bira menyuruh Tanyu untuk cepat makan ikannya sebelum dingin. Dan cerita pun to be continue. Oke, terima kasih untuk kalian para sobat rebahan yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Baik, kita lanjutkan di video yang akan datang.